bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Haji Zul. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Enda. Ada yang bisa dibantu? Iya. Jadi begini Bu Haji, seperti yang sudah terjadwalkan, sekolah kita ini ada persiapan supervisi akademik ya Bu ya. Tentunya dengan segala kegiatan yang sudah dihadirkan, kita akan memulai dengan kegiatan pra-observasi sebelum jadwal Ibu akan dikondisikan di supervisi yang akan dimulai hari ini dan besok gitu ya, sesuai jadwal. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Ibu dalam kegiatan pra-observasi. Yang pertama, apa yang akan Ibu rencanakan untuk daya dukung saat Ibu menjelang persiapan pembelajaran di kelas? Baik Bu, yang akan saya persiapkan adalah tentunya yang pertama adalah media ajar, kemudian modul ajar, asesmen penilaian, dan tes kognitif ya pasti. Baik. Luar biasa nih Bu Haji persiapannya. Mudah-mudahan atribut yang disiapkan bisa beradaptasi dengan kurikulum Merdeka saat ini ya Bu ya. Untuk pertanyaan kedua, siswa kelas berapa yang akan Ibu jadwalkan untuk pembelajaran mata pelajaran Ibu ampuh? Kelas 7D Bu. Kelas 7D ya. Oke, baik. Karena jadwalnya sudah sesuai, berarti kita ke pertanyaan yang ketiga Bu. Di manakah posisi kelas 7D yang akan Ibu temui ya untuk proses pembelajarannya, dan jumlahnya berapa untuk keseluruhan siswanya, dan pembagian dari perempuan laki-lakinya ada berapa? Baik, kebetulan di kelas 7D ini ada di lantai 2. Jumlah siswanya adalah 36, laki-lakinya 16, perempuannya 16. Baik, sesuai dengan rasio kelas Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan keempat nih Bu, kapan persiapan Ibu ya untuk proses pembelajarannya, dan persiapan kapan untuk pelaksanaan ya, bagaimana saat Ibu sudah terjadwal di supervisi akademik? Untuk perangkat ajar itu sudah disiapkan pada saat raker.
akhir tahun. Kemudian untuk pelaksanaannya tanggal 30 November tahun 2023. Baik, berarti sudah jadwal ya Bu ya. Persiapan sebelumnya sudah jauh hari kita mengadakan raker dengan segala perangkat ajarnya. Kemudian untuk pertanyaan kelima nih Bu, bagaimana persiapan Ibu sebagai dukungan penuh ya atas keterampilan Ibu sendiri, kemudian aset, sarana, kemudian termasuk proses pembelajarannya bagaimana yang akan Ibu sampaikan dan persiapkan? Baik, persiapannya adalah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang kelas, LCD, laptop, paket data tentunya. Kemudian juga saya menyiapkan menggunakan modul ajar PBL, kemudian mempersiapkan peserta di baik psikis maupun psikologis. Ya, baik. Jadi semua persiapan tentunya sudah full ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran di hari hanya dan seterusnya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir nih Bu, adakah keterampilan khusus ya untuk Ibu sendiri atau bahkan siswa sebagai bentuk adaptasi kurikulum Merdeka, karena bagaimanapun kita perlu persiapan dengan matang sesuai dengan slogan bahwa program kurikulum Merdeka ini memang harus keberpihakan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya. Bagaimana Bu? Baik, ada Bu. Tentunya dimulai dari diri saya yang sudah menggunakan media ajaran interaktif supaya anak tidak bosan. Kemudian mentor siswa dalam menggunakan media sosial ya sesuai dengan tadi yang sudah Ibu sampaikan. Karena mereka kemudian mereka diberikan kebebasan untuk memilih dalam menggunakan media sosial yang sesuai. Baik, ya. Saya rasa cukup ya Bu Haji untuk kegiatan dari praobservasi, dan nanti kita terjadwal besok persiapan dari awal di lantai yang sudah Ibu sebutkan ya, di lantai 2 dan kelasnya kelas 7 yang tadi disebutkan ya. Baik, terima kasih Bu Haji untuk kegiatan praobservasi kali ini. Mudah-mudahan besok diberikan kelancaran lagi. Saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Silakan. Saya pamit ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, dipimpin berdoa dalam hati. Siap berdoa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah mengetahui materi tentang aktivitas manusia pada masa praaksana. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang mengenal leluhur bahasa Indonesia. Mengenal leluhur bahasa Indonesia, coba ibunya tahu nih. Apakah orang tua kalian, ayah atau ibu kalian berasal dari suku yang sama? Ya. Tidak, beraneka ragam. Dan juga apakah kakek atau nenek kalian juga berasal dari suku bangsa yang sama? Ya. Ada yang iya, ada yang tidak. Oke, bagaimana perasaannya? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah kalian selesai mempelajari tentang mengenal leluhur bahasa Indonesia, diharapkan kalian dapat mengetahui dan memahami asal usul nenek moyang bahasa Indonesia. Yang pertama, dengan benar. Yang kedua, setelah kalian selesai juga mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menganalisis jalur persebaran nenek moyang bahasa Indonesia dengan tepat. Paham ya? Oke. Penilaian kita hari ini adalah yang ketiga, yaitu penilaian diagnostik, kognitif,
Yang kedua adalah penilaian formatif dan penilaian sumatif. Ya, oke, sudah siap? Kayaknya ditegang semuanya supaya kita rileks. Apa nak? Ice breaking dulu ya. Hafal ya ice breakingnya? Hafal nggak ya? Oke, ayo berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Satu, dua, tiga. Nenek moyangku seorang pelaut, teman pengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa, angin bertiup, layar berkembang, ombak berlebur di tepi pantai, pemuda bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Selanjutnya adalah silakan kalian mengamati. Sebelum mengamati video, silakan kalian buka Google Form-nya, HP-nya. Kita melakukan tes diagnostik kognitif. 5 menit ya. Oke, silakan mulai. Dua menit lagi. Baik anak-anak, sudah selesai semua ya? Oke, good. Sekarang kita lanjut. Silakan kalian mengamati video berikut. Tolong diamati.
Baik, anak-anak sudah selesai ya. Paham ya? Oke. Dari yang tadi kalian mengamati video, apa masalah yang timbul? Apa masalah apa sih yang ada? Menurut kamu apa? Menurut kalian apa? Masalah apa? Apa? Banyaknya teori. Ada lagi nak? Ibu ambil contoh misalkan keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia diakibatkan atau disebabkan oleh migrasi nenek moyang dari berbagai negara, ya kan? Berarti suku bangsa di Indonesia kenapa sih beragam? Seperti itu? Kurang lebih? Oke. Nah, untuk memecahkan masalah ini, silakan kalian, ini sebetulnya sudah berkelompok ya. Secara heterogen, ada yang pinter, ada yang buta, ada yang malas, ada rajin, dan heterogen, ya. Dan semuanya ya berkelompok ya. Oke, sekarang ibu mau memberikan LKPD. LKPD ini nanti kalian kerjakan dalam kelompok. Nah, oke. Terus ini.
Perhatikan anak-anak cara mengisi LKPD-nya. Kalian baca dengan teliti, ya. Kemudian nama-nama kelompoknya kalian tuliskan di situ. Kemudian untuk yang lembaran kecil, lembaran yang satunya lagi, kalian tuliskan langkah-langkah dalam pembuatan poster. Proyek poster, apa saja langkahnya? Dan kalau merencanakan untuk membuat posternya, ya. Langkah-langkahnya adalah kalian tentukan dulu waktunya, kita sepakati berapa hari. 4 hari, 3 hari, waktunya kita sepakat. Nanti ditulis di situ. Waktunya 4 hari. Saya, ya, di atas. Kemudian langkah-langkahnya dalam membuat poster apa saja, ya, tuliskan. Kemudian kalau sudah tulis bagaimana pengalaman kalian pada saat membuat poster. Tulis saja langkah-langkahnya dulu, ya. Silakan kalian boleh diskusikan. Kemudian tentukan temanya dulu, materinya. Kamu dalam satu kelompok mau memilih tema apa? Sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan dalam video tadi, ya. Tulis temanya apa, kemudian langkah-langkahnya apa. Waktunya kan tadi sudah ditentukan, ya. Oke, silakan mulai mencari, boleh buka dari internet, boleh dari sumber lain, kalian cari, ya. Kemudian nanti tuangkan dalam poster kalian. Silakan mulai dalam kelompok. Waktunya 20 menit. Silakan.
Kelompok daya ada kesulitan? Dari posternya? Buat posternya ada kesulitan? Paham langkah-langkahnya? Yang direncanakan sudah ada? Oke. Kelompok lampu ada kesulitan? Untuk merencanakan membuatnya? Oke, good. Silakan. Tidak ada, berarti lancar, tulis lancar. Kelompok Sunda, ada kesulitan nggak mencari bahannya? Lancar? Silakan, semangat. Kelompok Jawa, ada kesulitan? Lancar-lancar saja. Oke, paham semua? Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Kelompok Betawi, ada kesulitan nak? Tidak ada kesulitan? Yakin? Ayo semangat buatnya, biar cepat selesai ya. Kalau nggak tanya, kalau nanti tanya ya. Semangat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Baduy ingin mempresentasikan hasil pembuatan poster dari kami. Teori yang tersusun menurut Profesor tapi di bawah berasal dari dia juga menganggap kalau mereka
kota Bugis. Nenek moyang Indonesia itu berasal dari Malaysia dan Sunda dan kemudian dari Yunan Cina. Dapat larinya datang dari yang menyebut dari Yunan. Dia mengatakan kalau nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari hulu sungai besar yang terletak di daratan Asia. Dia mengatakan kalau nenek moyang secara langsung datang secara geografis. Ini dibagi gelombang pertama dan kedua. Gelombang pertama tahun 1975 yang disebut Proto Melayu. Gelombang kedua terjadi pada tahun 1950 hingga 1951 yang disebut dengan gelombang Melayu. Gelombang karena menggunakan perahu Oke, jadi dapat disimpulkan teori dari Dr. Hannes Muhammad Ali ini nenek moyang kita itu pelaut ya. Ini dari mana? Dia suka berlayar melewati sungai yang besar. Oke, terakhir ada dari Profesor Johan Hendrik Astorgen. Ilmuwan asal Belanda itu menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Asia, mendapat sekilas hampir senada dengan William Smith. Hanya saja menyimpulkan lagi jika bangsa Indonesia berasal dari satu daerah dengan masyarakat yang menggunakan bahasa Kapak. Mereka juga pemulauan Indonesia dengan perahu dan cukup dari kami. Sekarang waktunya kita jawab. Ada yang bertanya tentang pemberian kami buat Yang mau menanggapi atau bertanya? Itu menentukan tema apa yang ingin terjadi dalam ini, yaitu dan dalam itu tidak ada ya. Oke, jadi sebelum kita dalam proses pembuatan poster ini tidak ada kesulitan yang tidak bisa dihandle itu. Jadi bisa dikendalikan semua. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya kelompok Sunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9 dan kelompok Sunda ini berbicara dengan judul suku yang mendiami wilayah Indonesia. Suku adalah golongan orang-orang dalam keluarga yang merupakan golongan bangsa kami dari bangsa yang besar. Adat adalah
Betawi adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang memiliki kerabatan etnis. 4. Budaya adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang berada dalam pedalaman Pulau Kalimantan. Yang asal usul suku Batak merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Berikut adalah beberapa kesimpulannya adalah dalam poster ini menunjukkan bahwa sangat banyaknya suku yang tersebar di Indonesia. Sekian dari kami, ada yang ingin bertanya? Memberikan tanggapan ya. Tanggapan atau masukan dari poster yang sudah hasil positif poster kelompok Sunda. Ada? Bagus. Bagus. Jika tidak ada yang bertanya, kami akan menutup dengan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya adalah kelompok Dayak. Yang merasa kelompok Dayak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Dayak. Nama saya Ramadi Fatimah. Saya Muhammad Al-Fatihah. Nama saya Ganes Kabarmana. Di sini kami akan memperkenalkan Rasulullah yang dibuat dengan nama Kiai Suara dan Wayang Bangsa Indonesia. Dari penelusuran sejarah diketahui bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Cina Selatan. Karena berbagai alasan mereka kemudian bermigrasi ke berbagai wilayah Indonesia. Pada awalnya mereka bergerak ke arah selatan. Salah satu memasuki Vietnam dan terus terus manusia petualangannya hingga sampai Kepulauan Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia yang menurunkan generasi paling banyak sekarang adalah bangsa Melayu. Foto Melayu tua. Sedangkan proses kedatangan nenek moyang Indonesia dalam gelombang kedua disebut Dendro Melayu paling muda. Jadi kesimpulan dari yang dari oleh saya dan juga tidak bagian besar masuk ke dalam ras Indonesia maupun lain. Yang mengatakan bahwa nenek moyang itu berasal dari Cina, Melayu, Taiwan, dan bahkan Afrika. Oke, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Ada yang memberikan tanggapan nak? Atau pertanyaan? Tadi ada teori dari bahwa nenek moyang kita berasal dari Cina. Siapa yang mengembangkan teori tersebut? Terima kasih.
Sulawesi. Ada yang bertanya lagi? Sulawesi. Ada lagi nak pertanyaan? Ada. Oke. Cukup ya. Cukup ya. Yang dari kami. Pengalaman kamu membuat poster ini bagaimana? Silakan. Kalau kami sedikit mengalami kendala karena jadwal saya sangat padat di les dua kali, jadi saya habis les langsung alhamdulillah saya dapat sekian dari kelompok ini. Mohon maaf bila salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Baik, terima kasih untuk yang sudah maju. Ya, semuanya posternya bagus-bagus. Berikan aplaus untuk yang sudah maju. Sebelum masuk pada kegiatan penduduk, ya, silakan kalian buka HP-nya kembali, lihat Google Form-nya untuk mengerjakan penilaian sumatif. Ya, silakan mulai dari sekarang. Kita akhiri pada kegiatan penutup hari ini. Ayo anak-anak kita refleksi dulu. Yang pertama adalah bagaimana pembelajaran hari ini? Apa manfaat yang bisa kalian ambil dari materi ini? Apa manfaatnya? Apakah materi hari ini kalian sudah jelas semuanya? Kalian sudah jelas? Sudah. Oke, sebelum diakhiri, Ibu akan menyampaikan pada materi pertemuan berikutnya, yaitu kita akan bahas tentang diaspora bahasa Indonesia. Masih lanjutkan tentang ini ya. Oke, mudah-mudahan lebih semangat lagi. Tuan Mas, silakan ditutup dengan doa. Siap untuk pelajaran ini. Doa dimulai. Baik, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terima kasih. Sukses selalu.
Assalamualaikum Bu Hajijo. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa dibantu Bu? Jadi kemarin kita sudah melakukan kegiatan praobservasi. Nah, hari ini saya meneruskan kegiatan untuk pasca observasi karena Ibu sudah melaksanakan tugas supervisi ya Bu ya, sesuai dengan jadwal. Baik, langsung saja Bu Haji, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan terkait dengan pasca observasi. Untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana kesan Ibu setelah menyajikan pelajaran pada saat supervisi di kelas yang kemarin dijadwalkan? Saya siswa kondusif, termotivasi aktif dalam kegiatan belajar. Baik. Nah, pertanyaan masih di pertanyaan pertama ada keterkaitan apakah Ibu sudah sesuai dengan rencana yang di awal sudah Ibu rencanakan? Baik, alhamdulillah sudah sesuai dengan rangkaian modul ajar yang sudah. Baik, luar biasa ya Bu ya, ternyata memang kita mengemas pembelajaran itu memang harus sesuai rencana dan alhamdulillah Ibu sudah sesuai. Kemudian pertanyaan kedua ya Bu, bisakah Ibu memberikan apa ya namanya cerita gitu ya, apakah Ibu sudah merasa kegiatan tersebut itu memuaskan ya dalam pembelajaran saat di simulasi supervisi, bukan simulasi ya Bu ya, memang betul-betul praktiknya ya, praktiknya di supervisi kemarin. Ada beberapa siswa yang masih belum fokus dalam belajar sehingga sering untuk ice breaking untuk lebih semangat di anak-anak belajarnya. Siap. Yang perlu ya Bu ya, kadang-kadang kita memang harus melihat kondisi situasi bahwa guru itu memang harus memberikan seperti karena memang anak itu ada rasa kejenuhan sehingga kita sisipkan dengan ice breaking. Baik, pertanyaan ketiga ya Bu, bagaimana perkiraan Ibu mengenai kompetensi siswa yang memiliki kecakapan hidup di kelas tersebut? Siswa tersebut kami jadikan kita sebaya. Ya, sebaya ya. Baik, karena dirasa siswa tersebut memiliki kelebihan ya secara pengetahuan dan kecakapan hidup, jadi Ibu pas ya sesuai dengan strategi Ibu bisa memberikan tugas ya kepada siswa tersebut untuk menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya ya. Lalu yang keempat Bu, ini adakah ya yang terjadi di siswa ini kesulitan Bu? Ada terutama anak-anak kurang percaya diri pada saat presentasi ya, ada juga pada saat berkomunikasi dengan temannya. Dan memang ya di kelas manapun saya tahu kalau melihat saya sendiri juga begitu Bu ya. Jadi kadang-kadang kita mau mengajar itu kita harus melihat bagaimana kondisi dari siswa tersebut fokusnya. Kemudian untuk yang pertanyaan kelima ya, apakah kesulitan juga terjadi pada Ibu sendiri saat supervisi di kelas tersebut? Iya, ada karena memilih model pembelajaran yang pas karena berkaitan dengan penyampaian materi sehingga lebih variatif maknanya. Ya, jadi rata-rata kesulitan kita ini beradaptasi dengan kurikulum merdeka ya Bu ya. Kita memang harus persiapan tentunya dalam hal keterampilan, terus aset juga terutama karena memang itu daya dukungnya yang luar biasa. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana Bu alternatif yang bisa diatasi untuk mengatasi kesulitan yang terjadi? Yang pertama mengupgrade diri, kemudian mengikuti pelatihan mandiri dengan sekolah, kemudian juga dengan teman sejawat ya saling ya baik ya bagus. Langkah-langkahnya memang saya juga seperti itu. Jadi kita bagaimana cara untuk pengembangan diri dengan cara tadi seperti Ibu katakan upgrade. Jadi biar
melek gitu ya Bu, melek bagaimanapun kita berhadapan dengan generasi Z gitu, kita harus adaptasi dengan mereka dengan kodrat zamannya. Nah kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, mohon maaf nih ya, satu lagi, apa yang bisa Ibu sarankan nih untuk pelaksanaan supervisi berikutnya? Baik, saya menyarankan agar terutama sarana prasarana yang lebih mendukung lagi untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran supaya lebih baik dari sekitarnya. Iya, lancar sama internetnya. Iya baik, setuju Bu. Jadi karena memang daya dukung dari aset dari manajer sekolah, dari Kemdik, kemudian peserta didik, dan terutama memang di sarana ini memang harus kuat ya, bagaimanapun kita menggunakan hal-hal yang modern ya, dengan teknologi yang sesuai dengan iklan dari produk mereka yang berpihak pada siswa. Baik Bu Haji, hari ini kegiatannya alhamdulillah sudah saya laksanakan. Ibu juga sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara ya, tahapan kegiatan pasca observasi dan seperti itu. Ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sukses selalu Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.